نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكم؟ بخير بخير والحمد والحمد لله. الحمد لله يا رب. نعم. Kita masih dalam murajaah insya Allah, dan berarti satu 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 satu. Ummahat mau mulai libur tanggal berapa? ikutan saja sama Pak Ustadz. Hah? Iya, kita mah nggak ada rencana. Nggak ada rencana libur? Ya, Natal nggak liburan? Alhamdulillah. Tidak ada liburan sudah liburannya Oh gitu. Nah, dalam. maksud saya nanti pergantian tahun baru, Rabu di terakhir di bulan Desember tanggal 25 bisa hadir atau libur? Insya Allah hadir. Bisa hadir. Saya sih, Insya Allah. Biar kita bisa ancang-ancang. Kemudian pekan depannya tanggal 1 Januari. Jadi antara 25 Desember dan 1 Januari, kira-kira ada yang perlu diliburkan salah satu atau bisa hadir semua insya Allah. Sementara ini sih saya bisa. Yang Kalau lain? saya bisa, teman-teman yang lain. Mhm, mhm. Mungkin kalau tanggal 1 sensitif ya, tanggal dua puluh Satu lima sensitif ya, 25 lebih aman berarti ya. lebih aman ya. Oke, oke. Sambil kita jalan nanti insya Allah. Berarti masih ada waktu insya Allah 1 bulan ya kira-kira. Baik. Tayyib, tayyib. Ad-dars as-sadis, di sini kita berkenalan dengan mudzakkar dan muannats, dan cara perkenalannya kita mudahkan kemarin ya. Jadi bagaimana cara mengetahui ini mudzakkar, atau bagaimana cara mengetahui suatu suatu zat, suatu kata ini muannats atau mudzakkar? Lebih mudah ke muannasnya ya. Ciri-ciri. Jadi dilihat aja yang muannats ciri-cirinya apa begitu ya. Nah, gimana Ya, ciri-cirinya yang muannats? tidak tanwin, Perempuan, Yang nama-nama pertama, jenis perempuan, kalau nama-nama dia perempuan, perempuan asli ya, punya gender. gender Jadi ya. kalau punya gender udah nggak usah fokus sama tulisannya. Kalau memang dia perempuan punya gender, ya sudah pasti muannats. muannas. Ya mau ada tak marbutahnya, mau enggak, ya dia pasti muannats. Kayak Maryam. Ada Maryam laki-laki, Tidak ada, Zainab, ada Mas Zainab, tidak ada. Tidak nggak ada. ada. Ya. Ya, ini nama-nama perempuan walaupun tidak ada tak marbutah, maka dia muannats. Ya. Kemudian ada ummun. Apa ummun? Ibu. Ibu. Ibu muannats apa mudzakkar? Muannas. Muannas. Muannats. Ya, walaupun tidak ada tak marbutahnya, dia muannats. Ya, ummun. Pasti muannats. Kemudian ada haidun. Tahu haid? Menstruasi. Haid iya orang yang Menstruasi. haid. Jadi orang yang menstruasinya, orang yang haid. Nah, itu bahasa Arabnya haidun. Ya, di sini. Haidun. Ini kenapa nggak dikasih tak marbutah? Kenapa nggak haidatun? Yang haidun, kalau yang tidak menstruasi itu solihatun bukan ya? Solihah itu maksudnya perempuan solehah. Biasa kayak yang kita Oh tahu. gitu. Solihah. Kalau Iya, atau sesuatu yang baik. haidun Terus haidun. Ini muannats atau mudzakkar? muannas. Muannats. Pasti Walaupun muannas. Karena kenapa artinya muannats kan nggak ada tak marbutahnya itu? dari artinya. Artinya. Yang haid kan perempuan, Ustaz. Ya. Iya, masya Allah. Iya, namanya yang haid pasti perempuan. Pasti muannats. Ya, kalau ada mudzakkar haid, tanda tanya berarti. Nah, jadi ini yang pertama.
adalah yang memiliki gender. Ya, jadi kalau memiliki Gender. gender, dia memang aslinya perempuan, memang ada female, male female, ada gendernya, berarti otomatis dia muannas. Panas. Ya, tidak peduli bagaimana cara tulisannya, ada tak marbutah atau tidak. Nah, kemudian kadang-kadang ada benda-benda yang nggak ada gendernya. Ya, kan benda nggak ada gendernya. Meja, meja emang ada gendernya. Kursi, ya, pulpen, rumah. Benda-benda ini nggak ada gendernya. Ya, nggak ada jenis kelaminnya. Terus dari mana kita bisa tahu dia mudzakkar atau muannats? Cara Ada yang tak kedua, Ya, dilihat akhirannya tak marbut. dari Tak tulisannya. marbutah. Iya, kalau nggak bisa lihat dari bendanya, lihat aja dari tulisannya. Tulisan. Oh, di tulisannya kalau ada tambahan tak marbutah, kalau ada tambahan tak marbutah, berarti dia muannats. Ya memang dia benda, tapi tulisannya ada tak marbutahnya, berarti muannats. Muan. Ya, misalkan contohnya apa? Saya rotun. Sayyaratun. Apa lagi? Saatun. Sa'atun. Apa lagi selain yang ada di layar? Pikir Ustaz. Nggak apa-apa pikir. Ya, memang belajar itu. Darajatun. Hah? Darajatun. 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 Sense. Apa lagi? Mati apa ya? Lihat Martotun. Ini maktabatun. Maktabatun. Aha. Baidotun. Janatun. Baydatun. Jannatun. Setrikaan apa setrikaan? Kesetrikaan teh apa? Salajatun. Apa ya? Mik. Mikwatun. 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 Mirwahatun. Batun. Mirwah. Ka'bah juga muannas ya Ustaz. Ka'batun. Kuatan. Ayo muannas. Batun. Nah, muannas. Pak Ustadz, Mhm. Ustadz mau Silakan. tanya boleh? Iya. Kalau nggak bisa menentukan gender kan dilihat dari tulisannya. Mhm. Tapi kalau sekarang nggak ada tulisannya tapi ngelihat bendanya, apa tanda-tandanya? Misalnya kita ngomong mau nunjuk itu tapi nggak tahu laki apa perempuan. Mau nunjuk Nggak nggak bisa. tahu dia laki atau perempuan. Dan ibu nggak mau nyebutkan bendanya. Misalnya kursi gitu, saya tapi nggak tahu itu laki atau perempuan gitu, nggak tahu muannas atau Nah, misalkan muzakkar. ibu menunjuk benda Mm-mm. Iya, dan ingin menyebutkan bendanya atau enggak? iya. Kalau Kan ingin yang menyebutkan bendanya menentukan berarti kelihatan tulisannya. Ya, misalkan mau kan nunjuk maksudnya kursi. dalam Oh, ini kursi. Oh, saya mm-mm. nunjuk hadza kursiyun. Berarti kan langsung di kelihatan gitu. Kursiyun tuh huruf terakhir apa? Iya. Oh iya, 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 iya. Berarti dia mudzakkar Iya, kan iya, gitu. iya. Oh iya, Misalkan lagi lihat makasih. mobil. Wah, saya mau Mm-mm. bilang, wah ini mobil. Gimana bilangnya mobil bahasa Arab ya? Saya rotun, Saya rotun. Kelihatan saya nggak rotun. terakhirnya tuh? Kaza Huruf saya terakhir. rotun. Iya, iya, Nah, iya. huruf terakhirnya tak Mm-mm. marbutah. Berarti bilangnya Mm-mm. hadhihi. Iya, iya. Hadhihi Syukron. sayyaratun. Terima kasih, Hadhihi Pak. sayyaratun. Nah, Saya rotun. thayyib. Ada lagi? Halas. Kelas. Nah, baik. Jadi yang pertama dilihat dari zatnya, ya, orangnya, bendanya langsung. Kemudian dari tulisannya. Ini dua cara ya, untuk mengetahui dia muannas. Tapi di luar dua cara ini ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Gimana maksudnya pengecualian? Ya, jadi nggak ada sebabnya. Ya, secara gender dia Kebiasaan nggak ada Arab gendernya. Secara tulisan dia tidak ada tak marbutah. marbutahnya. Ya, tapi memang orang Arab menganggap dia muannas sehingga kita juga ya, mengetahui atau mempelajari dia sebagai
muannas. Ya, di antaranya ada anggota tubuh yang berpasangan. Apa aja tuh? Yadun. Yadun. Ada yadun, Yadun. kemudian Ya, udhunun, Ainun. Mata. ainun, apa lagi? Ainun. Telinga. Uzunun hidung, Kak. Udhunun, telinga. Terus Oh, telinga ya. kalau hidung cuma satu ya, Kaki, nggak ada rijlun, pasangan. rijlun. Rijlun, ayo rijlun. Apa lagi? Kaki. Ya itu beberapa yang berpasangan. Kemudian ada lagi benda-benda ya, benda-benda biasa gitu ya. Orang Arab menganggap dia muannats, ya udah muannats. Di antaranya tidurun. Matahari. Ya, Panci. ma makna tidur? Panci. Teflon, panci apa ya? Panci. Panci, kuali ya, tidurun. Ya. Kemudian syamsun. Matahari. Matahari. Syamsun, matahari. Jadi ini muannats. Ya. Dari sananya. Ya. Jadi kalau yang ketiga faktornya apa? Dari sananya. Nah, silakan. Antara mudzakkar dan muannats wadih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Madhi. Wadih. Tayyib, masih. Nah, yang berikutnya, setelah kita mengenal muannats, kita udah bisa membedakan mana mudzakkar, mana muannats. Yang jadi tugas kita berikutnya adalah apa efeknya? Terus kalau dia muannats kenapa? Ya, ada beberapa efek. Ada beberapa konsekuensi. Ya. Yang pertama, muannats nanti dia akan mempengaruhi ismul isyarah. Gimana tuh ismul isyarah? Yang biasanya kita tunjuk pakai hadza, giliran muannats hadza berubah jadi Hadhihi. hadhihi. Ya, hadza Muhammadun. Kalau Fatimah, Hadihi Fatimatu. hadhihi Fatimatu. Ya, hadza qalamun. Kalau sayyarah, Hadhihi. Hi saya rotu. hadhihi sayyaratun. Ya. Terus kalau yang ba'id, gimana yang ba'id? Dzalika, Zalika. misalkan dzalika baitun. Kalau yang ditunjuk jam, Sama. Enggak. Tilka. dzalika berubah jadi tilka. Ya. Tilka Sama. sa'atun atau tilka sayyaratun. Nah, jadi ini yang pertama ismul isyarahnya berubah. Hadza mudzakkar, muannasnya hadhihi. Dzalika mudzakkar, muannasnya Tilka. tilka. Nah, tapi kemudian dia akan berubah juga di khobarnya. Ya, kita tahu jumlah ismiyah ada mubtada, ada khobar. Jadi mubtada itu yang mengawali sebuah kalimat, kemudian khobar adalah Menjelaskan. keterangannya ya, penjelasannya yang dengannya kalimat menjadi sempurna. Boleh titik. Nah, kalau dia mudzakkar, mubtada'nya maka khobarnya mudzakkar. Ini untuk yang khobarnya satu kata ya. Kalau mubtada'nya muannats maka khobarnya berubah muannats. Misalkan al-babu mughlaqun. Apa makna mughlaq? Terbuka. Tutup. Terbuka atau Terbuka. tertutup ini? Terbuka. Sweet dulu, sweet. Tertutup. Mughlaqun, tertutup. Mughlaq. Ya. Mughlaq. Locked. Mughlaq. Nah, terus kalau yang tertutup sekolah gimana? Dari Al-madrasatu mughlaqatun. Al-madrasatu mughlaqatun. Ahsant. Ya, jadi mughlaqun tambahkan tak marbutah menjadi mughlaqatun. Nah, misalkan di sini an-nafidatu maftuhatun. Ma makna maftuhah? Terbuka. Terbuka. Ini maftuhatun kenapa? Pakai tak marbutah. Ya, karena nafidahnya muannas. Tayyib. Terus seandainya yang terbukanya bukan nafidah, misalkan yang terbuka pintu, gimana jadinya?
Al-babu maftuhun. Maftuhun. Maglukun. Maftuhun. Terbuka. Al-babu Maftuhun. maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya, jadi yang muannas ikut muannas, yang mudzakkar ikut mudzakkar. Wadah insyaallah jumlah ismiyah di sini. Wadih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Insyaallah. Tamam. Baik, nanti kita lihat kalau ada beberapa tamrin. Ada harfu jar di sini tambahan. Apa harfu jar di sini? Li. Ma makna li? Kepemilikan. Milik. Kepemilikan. Ya, Milik. berarti setelah ini kalau ada li, setelahnya menjadi Majrur. majrur. Ya, setelahnya menjadi majrur. Nah, li milik. Man? Milik siapa? 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 Ya, man siapa? Berarti kalau digabung liman jadinya Milik siapa? milik siapa? Ya, limanil qalam. Siapa? Al-qalamu li Muhammadin misalkan. Ya, limanis sayyarah. Oh, mobilnya milik Muhammad. Bilangnya gimana? As-sayyaratu As-sayyaratu Muhammad. Li li Muhammadin. pakai li as-sayyaratu li Li Muhammadin. Muhammadin. Nah, oh, mobilnya punya kepala sekolah. Wah, gimana bilangnya? As-sayyaratu Mudirin. Limudirin. lil mudi kepala sekolah. Lil mudi Diri. lil mudiri. Ya, aslinya al mudiru karena ada li jadi lil mudiri. Nah, ini kaidah untuk bab ke-6. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Baik. Kita coba tamrin yang ini deh. Tamrin ke-3. Dari nomor 3. Huwa muslimun. Kalau hiya? Muslimatun. Hiya muslimatun. Ahsan. Ya, muslimun laki-laki, kalau perempuan muslimah. Muslimatun. Ini nyimak, ada yang nyimak atau aktif semua nih? Nah, Ibu Ayu. Ibu Ayu rekam 4. Ini apa ini? Coba lihat. Taif. Ibu Ayu ada. Buku 17. Ya, diwakili dulu Ibu Dia. Nomor 4. Mana ya? Nggak apa, lihat layar aja. Al-babu mughlaqun. Al-babu Al-babu mughlaqun. Tayyib. Kalau nafidah? An-nafizatu mughlaqatun. An-nafidatu mughlaqatun. Ahsant. Ibu Dini, al-mindilu wasikhun. Kalau yad? Enggak, maaf Ustaz, enggak ini enggak concern. Dilewat aja dulu Ustaz. Enggak konsennya sementara atau selanjutnya nih? Ya sementara aja, barusan ada yang nanya anak saya, jadi saya enggak ini. Enggak apa. Maksudnya kalau sedikit Sementara aja, saya bisa sementara. mundur. Ya, nanti lihat ya kalau bisa gabung Ya, lagi. ya. Taib Ibu Ninut. Al-mindilu wasikhun al-yadu. Al-mindilu wasikhotun. Al-mindilu Gimana sih, wasikhun. Pak? Ya kan? Ini kan apa artinya wasikh? Wasikhun. Bersih Kotor. ya? Kotor. Wasikh, kotor. Wasikh. Kotor. Taib. Al-mindilu Terus kalau yang wasikhun. kotornya tangan gimana? Oh, jadi Jadinya al-yadu. Al-yadu wasikhotun. wasikhotun. Al-yadu wasikhatun. Kenapa wasikhatun? Karena al-yadu Ya, karena yadun di sini muannats. Nah. Ibu Fauzi ya. Asyayu harun. Kalau yang panas qahwa.
Al-qahwatu Al harotun. Al-qahwatu harratun. Ahsan. Harotun. halqa apa tadi? Ibu Maiti, al-masjidu ba'idun. Al-mudarosatun Al-madrasatu. al-madoras al-madoraso madrasatun Ya, dan ada alnya, jangan pakai tanwin. al-mudarasat. Ini itunya Madrasah. madrasah. Al-madrasatu. Al-madrasatun Tu. ba'idatun. Baidutun. Al-madrasatu ba'idatun. Sahih. Ba'idatun. Tapi kalau pakai al jangan pakai tanwin ya. Ya, Jangan al-madrasatun tapi al-madrasatu. al-madrasatu. Ya. Nah. Ibaratnya at-talibu maridun. Kalau talibah Atolibatu mardotun. maridun. Jadi Mardotun. mari. Maridotun. Ada ri ya, Maridotun. maridun. Berarti jadi Maridotun. maridotun. Nah, maksud. Ibu Dini udah siap? Masih mikir? Ya belum Coba. Ustadz. Nanti. Coba. Ngap. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu Nomor 9. Tahu maknanya al-hisanu sari'un? Kuda itu cepat. Kuda ya. Cepat. Hisan kuda, sari' cepat. Tayyib, hisan kan mudzakkar. Gimana kalau yang cepatnya mobil? Ya, as-sayyaratu sari'un berubah jadi apa Ibu Dini? Sari'atun. Aywa, as-sayyaratu sari'atun. Masya Allah. Gampang ya, tinggal ditambah tun aja. Saya agak telat mikirnya Ustadz. Enggak sama semua, insya Allah sama. Saya juga perlu mikir juga ya, semua perlu proses mikir. Nah, jama'atan al-qamaru jamilun. Kalau asy-syamsu Asyamsu jamilatun. asy-syamsu jamilatun. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. jalisatun. Ya. Jadi tinggal tambah tak merbutah. Jalisun jadi jalisatun. Duduk. Nah. Ayah duduk, ibu duduk. Baik, ada lagi? Kelas? Tamam. Di dars yang berikutnya adalah tilka. Ini sudah tadi ya kita singgung. Ya. Tilka ini apa maksudnya? Jauh untuk muannas. Tilka nunjuk yang jauh tapi untuk muannas. Untuk muannas. Ya. Tilka Fatimatu, tilka dajajatu. Kalau mudzakarnya apa? Zalika. Dzalika. Jadi dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. طيب. Jadi ismul isyarah kita lengkap ada 4. Ada hadza muannasnya, hadhihi. Kalau dzalika muannasnya tilka. Naam. Baik, latihan menunjuk sekarang. Dari nomor 11. Ya. Asyir ila al-kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id. Jadi di sini perintahnya adalah tunjuklah dengan isim isyarah yang ba'id, yang jauh. Ya, jadi kalau yang jauh pilihannya apa? Tilka dan dzalika. Dzalika muzakkar, tilka mu'an.
muannas. Baik, misalkan maktabun. Nah, gimana jadinya? Zalika. Zalika. Dzalika maktabun. Baik, muadzinun. Ibu dia. Muazinun. Zalika muazinun. Dzalika Iya, muadzinun. Ahsan. Hmm. Ya, hadiqatun. Ibu Dini. Tilka hadikatun. Tilka hadiqatun. Ahsant. Kemudian Ibu Ninut. Battatun. Tilka battatun. Tilka battatun. Ahsant. Apa maknanya battah? Masih ingat? Bebek ya. Bebek. Ya. Bebek. Bebek. Battah. Ya, wek, wek, wek. Nah, kemudian Ibu Fauzia. Qalamun. Zalika. Zalika qalamun. Dzalika qalamun. Zalika Ahsant. qalamun. Ibu Maiti hajar. Zalika hajarun. Dzalika hajarun. Ma makna hajar? Batu. 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 Ntar mufradat sambil dimurajaah ya. Bisa jadi ditanya juga nanti. Nah, Ibu Ratna, nafidah. Nafidah tilka. Tilka nafidatun. Sant. Sudah semua? Ada yang belum? Tapi bisa Baik. ya Pak, nafidatun. Ma makna nafidah? Ya. Jendela. Jendela. Ya, Jendela. nafidah. Jendela. Nah, jama'atan sisanya naqatun. Nakotun tilka. Nakotun. Tilka naqatun. Apa maknanya naqatun? Tilka apa tadi? Nakotun. Unta. Unta. Unta betina ya. Naqa. Unta betina. Unta betina. Baik, mumarridah. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Ahsant. Ma makna mumarridah? Perawat. Perawat bukan perawat. Perawat yang perempuan. Kalau yang laki-laki, Mumarridun. mumarridun. Ya, hilang tak marbutahnya. Sama kayak ustaz, ustazah, mumarrid, mumarridah. Nah, terakhir, talibatun. Tilka Talibatun. Tilka talibatun. Ahsant. Ya, ini pembahasan seputar bab ke-7 dan ismul isyarah sudah lengkap di kita, ada 4 di sini. Baik. Bab yang berikutnya ini tentang badal. Ada yang masih ingat badal? Perpanjangan mubtada. Perpanjangannya mubtada. Ya, jadi setelah ismul isyarah, ini buat informasi aja. Jadi setelah ismul isyarah, kadang katanya itu tanwin. Ya, kadang-kadang kata setelahnya itu pakai al. Ya, pakai alif lam. Ya. Kadang kita bilang ini adalah rumah yang bagus. Hadza, gimana bilangnya? Hadza baitun Haza jamilun. jamilun. Nah, ya. Kalau hadza baitun jamilun bisa, ya. Bisa juga baitunnya pakai al. Jadi hadzal baitu jamilun. Bisa begitu. Ya. Cuma nanti artinya agak beda sedikit ya. Kalau hadza baitun jamilun, penekanannya itu dari rumahnya udah jadi khobar. Fungsinya si baitun udah jadi khobar. Ini adalah rumah. Nah, jadi rumah itu udah khobar. Ini adalah rumah yang indah misalkan. Tapi kalau pakai al, kalau diterjemahkan di bahasa kita jadi dibalik ya. Rumah ini, nah itu kalau pakai al tuh. Karena spesifik kan pakai al. Hadzal baitu, dia jadi badal, belum jadi khobar, belum jadi keterangan. Hadzal baitu, rumah ini. Setelahnya baru jadi khobar. Ya, jamil. Jadi penekanannya di sifatnya. Ya. Di bahasa Inggris mirip-mirip lah. This is a house.
Ya, misalkan. Ya, tapi bisa juga bilang this house is, nah bisa begitu. This house is big, is beautiful, atau lain sebagainya. Jadi ini cuma kenalan saja, jadi nggak usah dibawa pusing ya. Nah, kemudian ada isim maksur. Apa makna isim maksur? Maksudnya apa? Yang itu yang Alif ya. Ini teh udah Dari yang namanya belakang Isim maksur. yang isim yang belakang diakhiri dengan alif ya. alif atau Isim yang iya, diakhiri isim. dengan alif. atau Ya. alif bengkok. Alifnya mau lurus atau bengkok. Alifnya berdiri atau alif maksurah. Jadi alif bengkok itu di bahasa kitanya adalah alif maksurah. Maksurah. Isim Ya, makanya maksurah. isimnya maksur. Isim maksurah. Alif maksurah, alif bengkok yang bentuknya ya. Nah, jadi gimana kaidahnya? Tidak berubah Kalau udah diakhirin alif ya udah. Namanya alif kan ada harokatnya nggak alif? tidak ada, Alif nggak ada harokatnya. tidak ada. Alif itu nggak ada harokatnya, jadi biarkan saja. Ya, dia tidak berubah alifnya. Ya. Misalkan al-mustashfa. Ya, kalau pakai fi, Pakai apa? kalau di depannya ada fi misalkan. Ovimus. Mustasfi. Fil fil mustashfa. Tidak berubah. Nggak berubah. Ya, tetap Oh iya. mustashfa. Ya, ada min. Minal 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 mustashfa. mustashfa. Ada ila. Ilal Ilal mustashfa. Jadi nggak usah dipaksa ya. Biarkan saja kalau dia diakhiri alif, tidak diubah. Ya, contoh yang lain misalkan ya, Jakarta. Jakarta. Di Jakarta berarti di Jakarta. di di Jakarta. Jakarta. Saya dari Jakarta. Bilangnya gimana? Ana Ana min min Jakarta. Ana min Jakarta. Saya dari Purwakarta. Bilangnya Ana min Purwakarta. Ana min Purwakarta. Saya dari Yogyakarta. Bilangnya Ana Ana min min Jakarta. Ana min Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Jadi kalau diakhiri alif ya memang tidak bisa berubah lagi. Nah, Amerika sama fi Amerika min Amerika. تمام واضح اسم المقصور cukup baik kemudian ada amama dan khalfa ma makna amama dan khalfa Ma di depan. Di depan ya. amama in front of Alfa di belakang kali ya. khalfa di belakang Di belakang. apa di belakang back ya Alfa. baik apa kaidahnya ada kaidahnya nggak? Apa nih? Kayak harfu jar gitu ya. kayak harfu jar Hasan. Tapi dia bukan harfu jar ya dia dzarf dzaraf Dorof. ya kaidahnya sama kayak harfu jar setelahnya berubah menjadi majrur ya. Setelahnya berubah menjadi majrur ya, misalkan al-waladu amamal baiti gimana kalau kita bilang unta tersebut kali-kali unta ya biar nggak kolam lagi unta tersebut ada di depan mobil Al-jamalu. al-jamalu Sayyarati. al-jamalu amama sayyarati Wa amama sayyarati. nah Khalid ada di belakang Muhammad Khalidun khalfa Muhammadin nah Khalidun khalfa Muhammadin ada lagi yang mau bikin contoh lain mobil ada di depan rumah
Oh, As-sayyaratu As-sayyaratu amal baiti. amamal Amal baiti. baiti. Jadi ini mama, kaidah amama dan khalfa setelahnya berubah menjadi majrur. Majrur. Thayyib, Ustaz thayyib. boleh tanya, Silakan. kalau untuk isi maksur yang tadi sama juga berarti walaupun dia didahului oleh kata khalfa dan amama, tetap dia tidak berubah menjadi Nggak berubah. dengan kasroh ya. Ya. Nggak berubah jadi kasrah. Misalkan mobilnya ada di depan rumah sakit. As-sayyaratu Sayyarati amama mustasfa. amamal mustashfa. Nggak berubah. Hmm. Nah, di belakang rumah sakit. Saya lagi di belakang rumah sakit. Ana khalfal mustashfa. Nah, Mustasfa. tidak berubah. Ada lagi? Sudah maghrib? Bentar lagi? Atau sudah? Ya, Azan. sebentar lagi. Sudah azan? Azan. Sudah azan? Lagi azan. Lagi azan. Taib. Sudah. Kita break dulu mungkin sedikit. Kita lanjutkan nanti insyaAllah. Ba'da maghrib 20 menit. Sekitar 20 menit dari sekarang insyaAllah. Hadza wa sallallahu wasallam ala Ya. nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, yang berikutnya adalah bab 9 ad-dars at-tasi'. Nampaknya kita perlu 1 pekan lagi untuk murajaah agar tidak buru-buru. Atau mau dituntasin? tuntaskan saja. Tuntaskan saja. Kalau kalau Bu Rahma, kalau saya belum itu Ustaz. Gak apa-apa. Ikut saya ngikut aja Ustaz. Lamban. Kalau tuntaskan aja pekan depan langsung tryout. Jangan, Pak. Yang mana Jangan, nih? Yang mana deh. nih? Jangan. Jangan. Bu Ratna yang tempe. Nah, syuf ya. Kayaknya sih ini masih ada beberapa pembahasan. Iya. Kalau pekan depan mungkin singkat. Ya, kalaupun 1 pekan lagi, insya Allah sedikit lagi. Jadi kalau ini untuk pekan depan berarti sisanya tinggal domir. Nah, itu yang paling domir. berat. Ya udah yang domir Iya. berarti di pekan depan ya. Insya Allah berarti malam ini. Ini yang terakhir. Baik, ada na'at dan man'ud. Masih ingat? Sifat dan mensifati. Apa contohnya? Contohnya pun jadi datun. Depan. Jadi kita ingin menambahkan Al-baitun. Ayo. Al-baitu al-kabiru. Al-baitul kabiru. Apa tambahannya? Khabarnya belum ada tuh. Al-baitul kabiru. Pakai harga ya. Jadidun misalkan ya. Jadidun. Ya. Atau al-baitul kabiru jamilun misalkan. Baitun, baidun bisa ya? Tambahkan 1 kata. Hadza atau Hadza. indi. Tambahkan. Jadi kalau pakai na'at berarti dia bukan khobar, dia bukan mubtada. Ya. Tadi kan kita membutuhkan suatu jumlah itu harus ada mubtadanya, harus ada khobar. Nah, kalau na'at itu tidak mewakili yang lain. Jadi dia bukan mubtada, dia bukan khobar. Baik, misalkan ketika kita bilang oh ini adalah rumah. Hadza baitun. Mana mubtada dan khabarnya? Hadza mubtada, baitun Khabar. Hadza mubtada, baitun khabar. Baitun Khabar. khabarnya ya. Hadza mubtada, baitun khabar. Baik. Kita nggak mau bilang cuman ini rumah ya. Kita pengen kasih sifat tambahan ya, yang berkaitan dengan rumah
Nah, contohnya di bahasa Inggris mungkin this is a house. Tapi kalau ini adalah rumah yang besar, gimana bilangnya? Baitun Kalau kabirun. di bahasa Inggris kan sifatnya tinggal ditaruh di depan ya. This is a Iya, big iya. house gitu kan. Nah itu naat itu bignya itu. Dia sebagai keterangan cuma sifat tambahan aja. Nah, jadi kalau hadza baitun tinggal ditambahkan Kabirun. 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 Hadza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Bisa dihilangkan dan masih sempurna kalimatnya. Ya, ini adalah rumah itu kan udah sempurna. Baik. Ya. Tapi kalau mau ditambahkan sifat tambahan, ini adalah rumah yang besar. Hadza baitun Kabirun. kabirun. Hadza baitun kabirun. Nah, atau kita mau balik ya. Kalau hadza baitun kabirun kan berarti khobarnya yang ada naatnya. Ya, tapi mau dibalik mubtada'nya deh yang pakai naat. Bisa nggak? Menurut saya menjadi naat. Ba Bisa bait ya. Ya. Al-baitul kabiru. Ya, itu udah naat dan man'ut. Ya, al-baitul kabiru jadidun. Nah, itu baru kabarnya. Jadi al-baitul kabiru ya, naat man'ut. Khabarnya mana? Khabarnya adalah jadidun. Jadidun. Nah, Mubtadanya apa jadinya al-baitu? Al-kabiru. mubtada'nya al-baitu tetap. Jadi al-baitu Al-baitu. mubtada, al-kabiru na'at, Kalau al-baitu ditambah mubtada sekaligus man'ut gitu ya. Kemudian al-kabiru na'at, jadidun khabar. Jelas nggak nih? Pakai Word ya? Boleh diulang. Maaf, boleh Saya, diulang, Pak? saya pakai Word ya. Ya Ustadz ditulis Ustadz. Muncul ya. Ini Bang. Taib, kita ganti misalkan. Nah, tadi al-baitu. nah misalkan gini, misalkan yang normal dulu, hadza baitun. Tamam? Hadza Baitun. baitun. Baitun kabirun. Hadza baitun. Mana mubtada dan khabar? Hadza itu mubtada. Baitun khobar. Hadza mubtada, baitun khabar. Mubtada dan khabar sudah sempurna? Sempurna. Sudah sempurna. Ustadz maaf, mubtada itu apa tadi? Mubtada. Tadi itu intinya Kata di awal kalimat. kata yang mengawali sebuah kalimat. Premis, Oh. kata yang mengawali seluruh kalimat. Pokoknya yang di awal. Mubtada itu awalan. Ya. Mubtada adalah awalan. Kalau mubtada doang, hadza doang belum sempurna, butuh keterangan. Ya kan? Hadza, kenapa hadza? Hadza baitun. Nah, jadi ini khabarnya. Ini objek yang ingin disampaikannya. Cuma sudah boleh titik ini? Bisa. Begini sudah boleh titik. Cuma baik. Misalkan, kita nggak mau khabarnya atau kita nggak mau cuman baitun aja. Ini gimana gitu ya? Kita pengennya tambahkan sifat tambahan. Rumah yang indah, rumah yang besar, rumah yang baru misalkan. Ini rumah yang baru. Nah, gimana bilangnya?
Hadza baitun baitun kabirun. Jadidun. baru Jadidun. jadidun. Hadza baitun Jadidun. jadidun. Oke, jadidun jadi sifat tambahan, Apakah merubah mubtada dan khobar? Mubtada dan khobar tetap sama. Ya, jadidun ini sebagai Jadidun sebagai na'at. Sebagai na'at. Jadi hadza baitun jadidun, hadza mubtada, baitun khabar, jadidun na'at. Ya. Na'at bagi siapa? Mana man'utnya? baitun Baitun. Jadi baitun khobar sekaligus man'ut. Yang disifati dia kan, yang man'ut. Ya, jadi dia sekaligus tuh, khobar sekaligus man'ut. Nah, sampai sini jelas. Ya. Sebenarnya nanti ketika ujian nggak akan ditanya mana mubtada, mana khobar, mana na'at man'ut ya. Ini sebagai informasi biar sempurna aja. Paling nanti ibu disuruh kasih contoh, ya, na'at man'ut dan lain sebagainya. Baik. Jadi di sini khobarnya yang dikasih na'at, ya kan? Ada yang bisa kasih contoh kalimat lain? Diawali dengan hadhihi misalkan. Hadhihi apa bendanya? Sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Yang apa sayyaratunnya? Jamilun. Jamilun. Jamilatun. Nah, karena muannas jadi jamilatun. Nah, jadi kalau ditambah na'at tinggal tambahkan aja sifat. Hadhihi sayyaratun jamilatun. Ya. Dan kaidahnya na'at, masih ingat kaidahnya na'at? Apa kaidahnya na'at? Kaidahnya na'at Mengikuti kalau gendernya harus sama. Nah, jadi kalau mudzakkar mudzakkar. Kalau tanwin juga. Ini nakirah, ini nakirah. Ini muannats, ini muannats. Ya, ini dhammah, ini dhammah. Marfu', marfu'. Irobnya harus sama. Harus sama. Bilangannya harus sama. Masya Allah. Jadi di sini mana na'atnya? Na'atnya jamilun. Jamilatun. Man'utnya? Sayyaratun. Jadi sayyaratun khabar sekaligus man'ut. Sama dengan yang atas ya. Contoh lain lagi? Hadza masjidun. Hadza masjidun, aywa. Kabirun. Hadza masjidun kabirun. Mana na'atnya? Na'atnya kabirun. Kabirun. Muhammad adalah dokter baru, bilangnya. Muhammadun. Tabibun jadidun. Mana na'atnya? Na'atnya jadidun. Na'atnya jadidun. Tutupnya mana tadi? Ya, Muhammadun tabibun jadidun. Man'ut. Ya, man'utnya tabibun. Nah, jadi 3 contoh di sini. Na'atnya Jadi ketika selalu mengikuti man'ut yang dia sekaligus khabar. Nah, jadi man'utnya selalu di sini apa? Khabar. Ya, jadi berikanlah contoh na'at dan man'ut ya, bikin aja yang mirip seperti ini. Ya. Tamam. Wadah sampai di sini? Insyaallah. Kalau yang contoh Muhammadun, Tobibun, Jadidun itu tidak pakai al-ma'rifat ya, karena kan Muhammad jelas satu gitu, enggak yang Muhammad. Enggak pakai al soalnya di situ. Ya enggak, maksudnya enggak pakai al. Tidak usah pakai tidak pakai ma'rifat ya kalau Muhammad. Ada. Jadi ma'rifah itu enggak selalu. Apa artinya ma'rifah?
tertentu. Pakai al. The itu. Ma'rifah itu kan spesifik. Spesifik. Iya kan? Di antara cara mengatakan benda itu spesifik, iya pakai al. Atau pakai the dalam bahasa Inggris. Tapi ada nama-nama atau kata-kata yang dia tanpa al sudah spesifik. Oh iya ada. Ada. Muhammad udah Muhammad spesifik. nama orang, iya. Ibu Ratna spesifik nggak Ibu Ratna? Spesifik banget. Spesifik dong. Yang ini dong. Hanya ya kan? satu. Ibu Meiti spesifik. Kan namanya nama ya untuk menunjukkan sesuatu secara spesifik. Itu fungsinya nama. Ya, jadi nama orang walaupun dia tidak pakai al dia sudah spesifik. Ya. Itu fungsinya nama. Ada lagi isim yang spesifik tanpa pakai al? Ada lagi. Kata ganti misalkan. Bomir. Anta. Ana. Spesifik nggak itu? Spesifik. Misalkan saya adalah murid baru. Gimana bilangnya? Ana talibun jadidun. Mana mubtada dan khabarnya? Ana itu mubtada. Ana mubtada, talibun khabar, jadidun. Jadidun sini sebagai naat. Spesifik dia. Domir kata ganti. Saya, kamu, spesifik. Ya. Tamam. Ada lagi ismul isyarah. Ismul isyarah juga spesifik. Hadza, hadhihi. Ya kan nunjuk dia. Masa nunjuk sesuatu yang random. Ya. Namanya nunjuk, ini itu pasti spesifik. Nah. Taib, ini contoh-contoh. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau boleh tanya, kalau penggunaannya makrifat. Nah, bagaimana kalau ma'rifat? Kita kasih Berarti contoh. pakai al. Nah, yang biasanya ma'rifat itu di mubtada apa di khobar? Di khobar. Al-kitabu jadidun. Khobar. Al-kitabu jadidun. Di mubtada. Mana yang ma'rifah, mana yang nakirah? Al-tabibu. Saya tulis deh, biar nggak bingung. Al-kitabu. Oh, al-kitabu itu qadimun. makrifat. Misalkan al-kitabu qadimun. Mana yang ma'rifah, mana yang nakirah? Al-kitabu ma'rifah qadimun nakirah. Apa sih ma'rifah? Tadi dari tadi kita bahas ma'rifah itu sudah spesifik. Kalau dalam bahasa Inggris pakai the book, the car, the house. Spesifik nggak tuh? Rumah tersebut, buku tersebut. Ya, spesifik jadi kalau ma'rifah. Nah, al-kitabu qadimun yang spesifik adalah al-kitabu qadimun nakirah. Ya, pakai tanwin dia. Ya. Jadi kalau spesifik dia pakai al sehingga tidak boleh pakai tanwin. Nah, jadi biasanya al-kitabu ini mana mubtada dan khabar? Al-kitabu mubtada. Al-kitabu mubtada qadimun khobar. Qadimun khabar. Jadi biasanya mubtada itu ma'rifah. Biasanya khabar itu nakirah. Biasanya. Enggak selalu tapi biasanya sebagai pendekatan. Jadi kalau kita pengen naruh tadi pertanyaannya Ibu Ratna. Kita pengen naruh apa? Naruh naatnya di ma'rifah. Berarti taruh di mana? Al-qadimu. Nah, di setelah mubtada. Ya, kalau di sini ya, di setelah mubtada. Berarti gimana misalkan kitab itu kuno. Kitab apa yang kuno? Kitab yang bagaimana? Al-kitabu
Misalkan Alkitabu Al-Kabiru, buku yang besar itu, buku yang besar itu qadimun. Buku yang besar itu kuno. Bisa. Jadi naatnya di mana? Naatnya di Naatnya Al-Kabiru. Al-Kabiru. Khobarnya tetap qadimun. Jadi pindah. Mm-mm. Kokodimun tuh dia mabdi ya, nggak berubah ya. Haknya gak ada. Bukan mabni, tapi emang nggak ada faktor yang ngubah dia. Oh, tidak ada faktor. Nggak ada faktor. Kenapa berubah? Kan harus ada sebabnya. Nah, jadi khobarnya tetap qadim. Inti pesan yang disampaikan, buku yang besar itu titik titik titik. Kenapa? Kuno. The big book, the great book, belum ada khobarnya. Khobarnya apa? Is old. Nah, kan gitu. Nah, sama misalkan masjid yang jauh itu indah. Apa masjid yang jauh? Kodim. Jauh. Qadim malah Al-Masjidu. Al-Masjidu Al-Jauhu. Apa jauh? Baidu. Baid. Al-Baidu. Titik. Kenapa? Indah. Jamilun. Jamilun. Mana naatnya? Naatnya Al-Baidu. Naatnya Al-Baid. Khabarnya, inti pesannya Jamilun. Kan gitu. Kalau dihilangkan naatnya bisa nggak? Bisa. Al-Masjidu Jamilun. Udah sempurna. Memang naat itu bisa dihilangkan. Bukan syarat sebagai kalimat yang sempurna harus ada naatnya. Enggak. Yang penting mubtada dan khabar. Nah, Jadi jelas kalau di sini kan jadi Al-Masjidul Baidun Jamil. Jamilun. Jadi Al-Masjidunya mubtada, ya kan? Terus Jamilunnya itu khobar. Ayo. Jadi yang ini yang Al-Baidu itu seperti yang badal itu bukan ya? Bukan badal ya. Kalau badal itu dia khusus kalau ismul isyarah tadi. Oh, isyarah. Kalau ini sifat. Tetap aja sifat tambahan. Ya. Naat itu harus sifat ya. Kalau badal kan benda. Tadi hadzal kitabu jamilun. Badalnya apa? Benda. Bendanya. Ya. Kitab ini ya, kan kitab benda. Rumah ini rumah benda. Ya. Tapi kalau naat itu sifat. Ya, itu sifat. Jadi harus sifat. Sifat entah buat mubtada, entah buat khobar, atau buat yang lain lagi. Memang mirip dengan badal, sama-sama ngikut gitu ya. Bukan faktor utama dalam kalimat ya. Kalau dari situnya mirip. Ya, tapi ada perbedaan. Nah. Bukannya Jamilun ya yang naatnya ya Ustadz ya? Indah. Jadi naat itu bukan sembarang sifat. Enggak semua sifat disebut naat. Naat itu sifat yang ngikut. Sifat tambahan. Enggak penting dia di dalam kalimat. Ya. Naat tidak penting. Bukan syarat dia kalimat sempurna harus ada naat, enggak. Misalkan ya, al-masjidul ba'idu jamilun. Ada berapa kata sifat di situ? Dua. Ada dua, ya. Ada dua. Tapi beda. Yang satu khabar, yang satu naat. Ya. Kalau dia naat bisa dihilangkan. Nggak penting dia di dalam kalimat. Hilangin aja. Al-masjidu jamilun. Sempurna kalimatnya? Sempurna. Berarti jamilun di sini memang sifat, tapi dia sebagai khobar. Jamilun di sini sebagai khobar. Karena kalau nggak ada dia, ini inti yang kita pengen sampaikan. Masjidnya kenapa sih?
Kenapa Ya, masjidnya karena intinya, indah? masjidnya indah Intinya kan gitu itu. ya. Kita pengen ngasih tahu indahnya masjid ini kan. Ya, Oh masjidnya gitu. kenapa? Masjidnya indah. Indah. Ya. Ini yang pengen kita sampaikan, indah. Inti pesannya indah. Maka inti pesan ini adalah khobar. Kabar. Kalau nggak ada inti pesannya, kalimatnya nggak sempurna. Teman? Ya, ya. Iya, Ustaz, khobar Beda itu konsepnya. Ustaz, Kalau khobar yang dihilangkan bisa atau enggak? nggak jadi kalimat sempurna. Enggak sempurna. Hmm. Al-masjidul ba'idu. Masjidul Udah Ba'id. ada naatnya padahal ya. Masjid yang jauh itu, ya apa? Kenapa? Pesannya apa? Inti Masjidnya pesannya apa? jauh. Masjid itu jauh. Kalau Masjid masjid ya, itu masjid jauh, berarti ini jauh. bukan naat. Harus pakai hazal ya. Zalika, Berarti pakai zalika ya. kalau masjid Oh, itu jauh, inti pesannya jauh ya. ya. Berarti Kalau jangan pakai khobar. jauh. al. Jadi kan khobar. Al-masjidu Oh, ba'idun. Nah, ini oh khobar iya, dia iya. berarti. Kalau inti pesan dia khobar, bukan naat. Jadi sifat yang Berarti sama bisa kalau berubah. Bisa berubah posisinya. Ya. Oke. Jadi Ustaz, kalau mohon maaf, boleh tanya Ustaz? Nah, Saya ketinggalan hmm, tadi, nggak ngerti maksudnya. Bukannya syaratnya naat man'ut itu kalau nakiro dengan nakiro gitu, atau betul. kalau ma'rifat dengan ma'rifat. Betul. Ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan nakirah. Nah, gitu. Di bagian mana di sini yang enggak sama ma'rifah, ma'rifah, nakirah, nakirah? Tadi saya ketinggalan yang ini, yang al-masjidu Mhm. al-masjidu jamilun, ya kan Ustaz? Yang sebetulnya yang menjadi naatnya, man'utnya kan masjidnya, bukan ya? Betul. Terus naatnya jamilun, ya kan Ustaz? Di sama sini sama Teh enggak. Cai, saya juga. Saya mikirnya seperti itu, saya juga. Jadi naat itu bukan Jadi yang di akhir. maksudnya itu enggak, maksudnya kan Terus al-ba'idu apa? naatnya jauh. Enggak, maksud Itu saya posisinya. khobarnya. Khobar apa naat? Khobar. Enggak, kebalik. Enggak. Oh, Al-ba'idu di sini naat. Jamilun di sini kecuali tadi. khobar. Oke. Jadi naat enggak selalu harus di akhir, baru naat enggak. Ya, kita lihat aja. Ya, secara tulisan. Secara tulisan ini pakai al, ini pakai al. Ini pakai kaidah yang Ibu sebutkan tadi. Berarti secara tulisan ini naat karena ini yang mengikuti si mubtada. Mengikuti man'utnya ya. Iya, mengikuti man'utnya. Kan masjidnya man'ut. Naatnya ngikut Iya, dong. betul. Nah, mana yang ngikut Iya. ba'id apa jamil? Yang sama-sama ma'rifah. Ba'id. Yang sama-sama ma'rifah ba'id. Ini yang saya tandain merah, ini naat. Kayak tadi di atas yang saya tandain merah itu naat. Kebetulan di sini man'utnya tanwin, jadi naatnya pakai tanwin. Tanwin. Di sini man'utnya pakai al, maka di sini naatnya pakai al. Jadi ini naatnya yang merah. Oke. Nah, tadi Ustadz bilang kalau naat itu nggak penting, jadi bisa dihilangkan. Sedangkan Bisa kalau dihilangkan. khobar itu harus selalu ada. Ya, Khobar Ustadz, harus maksudnya selalu ada. gitu. Ini ba'idun dihilangkan. Bisa nggak al-masjidu jamilun? Bisa. Al-masjidu jamilun. Masjid itu indah. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Memang ini intinya pesan yang ingin kita sampaikan, jamilun. Oh. Ya, ya. Iya kan? Oke, walaupun sebetulnya jamilun itu sebetulnya menegaskan atau memberi sifat kepada masjidun juga, Dia tapi sifat. Memang sifat. karena Tapi dia sifat inti. Dia pesan intinya. Khobar itu apa sih? Pesan inti. pesan Ya. inti. Jadi walaupun pesan intinya sifat, ya nggak apa-apa. Dia tetap khobar. Ya. Tapi Jadi beda kasusnya. Kalau yang dihilangkan jamilunnya tanpa mengubah konstruksi ya.
Kemudian ba'id ini sebagai na'. Berarti kalau diterjemahkan, terjemahannya juga beda. Masjid yang jauh itu, kenapa? Kalau na'at tuh Belum. begitu. Jadi dia ngikut, bukan pesan inti. Na'at itu ngikut, bukan pesan inti. Jadi ketika diterjemahkan, al-masjidul ba'idu. Kenapa al-masjidul ba'idu? Kenapa masjid yang jauh itu? Al-masjidul ba'id. Jamilu. Titik, titik, titik. Mana pesan intinya? Jamilun. Ya. Nah, di sini baru ada khabarnya. Jelas? Masih belum jelas. Saya sih masih bingung, tapi nggak apa-apa, Ustaz. Yang mana Yang yang lain. Ini bingung? jelas, nanti ketemu Nggak apa-apa. kalimat lain juga jadi bingung lagi Ustaz. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya, ini satu bentuk yang lain dari naat. Ya, jadi naat nggak selalu harus di akhir. Kan kalau ini gampang ya. Hadza masjidun kabirun, ini kan gampang. Mubtada, khobar, kemudian Benar. naat. Kata Ini sifat kalau masjid yang ini kan. yang besar. Iya, bisa. Ini karena yang satu benda, yang satu sifat gitu ya. Jadi gampang aja Iya. ngebedain. Iya. Giliran ketemu sifat sama sifat, ya ini Nah, baru bingung. Nggak apa-apa, ini sambil jalan. Ya, jadi inti yang bentuk kedua ini, naat itu bukan kata sifat. Naat itu bukan kata sifat. Sorry, mungkin di kelas yang lain ada istilah sifat dan mausuf. Tapi naat nggak bisa kita terjemahkan kata sifat, nggak bisa. Karena kata sifat sendiri nggak Bisa selalu ya, jadi Ustaz, naat. ya? Nggak bisa. Nggak bisa kita terjemahkan naat adalah kata sifat, nggak bisa. Naat itu bukan sifat wal mausuf ya. Naat dan man'ut, betul, sifat dan mausuf sama dengan naat dan man'ut. Kenapa saya pakai istilah naat dan man'ut bukan sifat dan mausuf? Sengaja, supaya ibu nggak ngira naat adalah sifat. Saya sengaja itu. Jadi naat itu bukan perkara, naat adalah kata sifat, bukan. Naat itu posisi. Posisi yang dia ngikut. Posisi yang bukan, jadi beda istilahnya, ini beda pembahasan ya. Bukan lagi ngomongin kata sifat, kata benda, bukan. Ini kita lagi ngomongin posisi dalam kalimat. Naat itu posisi dalam kalimat. Ya. Yang memang ya biasanya naat itu sifat ya, tapi nggak semua kata sifat dia naat. Kadang-kadang naat, kadang-kadang khobar. Bisa jadi mubtada kata sifat. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi, nggak ada masalah. Nah, jadi naat man'ut bukan sifat wal mausuf ya Ustaz ya. Tidak boleh diartikan begitu. enggak. Naat man'ut itu sifat mausuf. Naat man'ut sama dengan sifat mausuf. Betul sama. Sama, itu benda yang sama. Tapi jangan salah paham, sifat mausuf itu kata sifat, bukan. Oh. Jangan salah paham. Ya udah, saya pakai kata sifat mausuf lah. Sifat mausuf tidak selalu kata sifat. Enggak semua kata sifat disebut sifat. Ya, misalkan hadza, misalkan ya. Al-baitu jamilun. Apakah jamilun di sini sifat? Iya, itu khobar ya. Ini khobar. Bukan sifat. Enggak semua kata sifat itu sifat. Enggak semua kata sifat itu naat. Ini khobar. Kita nggak lagi ngomongin kata sifat, kata benda. Enggak. Kita lagi ngomongin susunan kalimat. Oke? Syaraf ya. Enggak, ini nahu. Jadi nahu. sedikit berbeda daripada kalau misalnya tadi Ustadz kan memberikan contoh, ini rumah yang besar dalam bahasa Inggris ya kan. Jadi bukan itu ya. Karena kalau di dalam bahasa Inggris kan dalam bahasa Inggris itu, juga sama, nggak semua sifat itu naat. Kita terjemahkan. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris, kata sifat itu jadi khobar. Gimana kata Inggrisnya, Ibu Ayu? Nggak, maksudnya kan kalau dalam bahasa Inggris tadi Ustadz sampaikan, ini rumah besar gitu ya. Ini rumah yang besar. Jadi itu memang yang besarnya itu selalu mendefinisikan kata bendanya ya Ustadz.
Jadi intinya sifat mausuf atau na'at man'ut itu benda yang sama. Dia bukan sekedar sifat, tapi sifat yang ngikut. Sifat ikutan, sifat yang nempel. Tapi bukan sebagai khobar. Misalkan, ya, the house is beautiful. Oke, ada khobarnya di sini? Apa inti Ada. pesannya? Rumah Rumah itu itu bagus, indah. indah. Kita pengen ngasih tahu beautiful kan? Inti Iya, pesannya. betul. Betul? Ya. Taib. Beautiful Iya. di sini berarti dalam bahasa Arab sebagai Naat. khobar. Bukan. Khobar. Khobar. Inti pesan dia. Naat itu apa sih? Naat itu misalkan ketika kita ngomong the big house is beautiful. Beautiful. Nah, di sini baru muncul naat. Ya. The big house is beautiful. Di sini ada berapa sifat? Dua, ada big, ada Dua. beautiful. Big dan beautiful. Iya kan? Tapi yang jadi inti pesan mana? Beautiful. Beautiful. Berarti beautiful sebagai khobar. Terus big-nya apa? Naat. Big-nya ini naat. Yang mensifati house. Yang mensifati house. The big house. Ini sifat juga big. Sifat juga. Tapi dia sifat ngikut. Ngikut house. Bukan inti pesan. Inti pesannya beautiful. Beautiful sebagai khobar. Dalam bahasa Arab kita bilang al-baitul kabiru jamilun. Kabiru sebagai naat. Inti pesannya beautiful, jamilun, awesome, dan lain sebagainya. Dia sebagai mubtada. Kalau jamila dihilangkan, nggak jelas. the big house is ada khobarnya nggak? Nggak ada khobarnya. Tidak ada. Tidak ada. Iya kan? Iya. Jadi paham ya beda naat sama khobar ya? Enggak Iya. semua kata sifat itu naat, enggak semua kata sifat itu sifah. Ya. Ini lagi ngomongin posisi, bisa jadi dia khobar. Nah, ini naat dan man'ut. Iya. Oke, ini satu form lagi, satu bentuk yang lain dari naat dan man'ut. Kalau mau pakai yang form yang bentuk pertama yang lebih mudah mungkin bisa difahami. Tapi ini yang kedua, itu juga kita akan ketemukan nanti di tempat-tempat yang lain. Bentuk yang lain, misalkan. Muhammad ada di rumah. Gimana bahasa Arabnya? Muhammadun fil baiti. Ada naat di sini? Enggak ada. Oke. Misalkan kita pengen bilang, nggak mau rumah doang deh. Kita pengennya rumah yang besar. Gimana bilangnya? Muhammadun fil baitil kabiri. Ya, dia pakai al juga. Baiti kasroh, dia kabiri juga kasroh. Di sini mana naatnya? Kabiri. Naatnya al-kabiri. Nah, kalau ini gampang ya. Karena yang satu benda, yang satu sifat. Kelas? Tidak nakirah ya itu ya Ustaz ya yang kabirunnya tuh ya. Mau pakai nakiroh? Bisa pakai nakiroh. Kalau ini kan rumahnya spesifik. Di rumah yang besar itu tuh. Nah, in the big house. Rumah yang besar itu. Makanya pakai al. Tapi kalau rumahnya nggak spesifik, bisa nggak? Bisa, nggak ada salahnya. Terserah yang bikin kalimat. Rumahnya jangan spesifik deh. Berarti gimana caranya? Muhammadun fi baiti. Jangan pakai al. Berarti fi bayi. Kalau nggak pakai al, berarti pakai tanwin. Fi baitin kabir. Fi baitin kabirin.
Ya, Hadir. kalau pakai tanwin berarti naatnya juga tanwin. Bisa. Nah, boleh. Ini soal lebih gampang yang ini. Teman, ada lagi? Kabirun ya Ustadz ya. Kabirin. Kabirin. Karena ada fi itu ya. Jadi kalau ditanya kabirin, kenapa kabirin? Kaidahnya naat apa tadi? Harus sama atau Harus Harus sama. mengikuti. Ya, jadi kalau Taubnya ditanya, sama. kalau kabirin kenapa kasroh? Karena man'utnya juga kasroh. bukan karena fi-nya ya, tapi karena Tergantung pertanyaannya, bentar. Kalau yang ditanya naat, kenapa naatnya kasroh? Karena dia ngikut. Tapi kalau yang ditanya man'utnya, kenapa baitinnya kasroh? Karena ada fi. Harfu jar. Jadi beda sebab. Ya, beda sebab. walah. Nah ini. Weleh. Saya suka error nih Ustadz kalau udah kayak begini nih. Ya, jangan suka dong. Kalau suka ya diulang terus nanti. Oh, enggak ada, bukan. Jadi ada fi, iyalah bener. Karena ada fi jadi kasroh, betul. Nggak salah, itu nggak salah. Ada fi jadi kasroh. Cuman kalau mau lebih detail, fi kan setelahnya jadi kasroh ya. Siapa tadi? Ya. Ibu Dini. Ya, Ya kan? ya, kalau Fi setelahnya jadi kasroh. Oke, kebetulan fi baitin. Fi baitin jadi kasroh. Kemudian setelah baitin di sini ada naat. Maka naatnya juga ngikut kasroh. Betul, nggak salah sebenarnya. Kalau dicari-cari lagi orek, ya mentok-mentoknya ke fi gitu, sebab utamanya. Nah, baik Ummahat PR bikin menyambung kalimat. ya itu ya. Kalimat Kenapa? kata itu saling menyambung, lihat Jadi saling belakangnya. menyambung, betul, karena naat. Karena naat. Iya. Kalau bukan naat nggak nyambung. Ya, karena naat kaidahnya mengikuti. Iya. Nah, type sudah. Baik, kalau begitu Ummahat PR-nya insya Allah adalah membuat kalimat, bikin 3 kalimat ada naat dan man'utnya. Buatlah 3 kalimat yang di dalamnya ada naat dan man'ut. Silakan dikumpulkan di classroom insyaallah taala terakhir hari Selasa nanti insyaallah. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada naat dan manaut ya. Buat 3 kalimat di dalamnya ada naat dan man'ut. Kalimatnya harus sempurna. Maksud Ustaz kalimat sempurna berarti jumlatul ismiyah ya Ustaz. Bisa ismiyah. Nah, pokoknya boleh titik, kalimatnya sempurna, jangan setengah. Ya. Seperti ini kan Muhammadun fil baitin kabirin ya. Iya, itu udah boleh titik. Ya. Ya? Nah, tinggal diganti sama Aliyun aja. Jadi. Baitinnya juga diganti, enak aja. Udah ketahuan deh. Ya pokoknya diatur ya. Gimana caranya ada naat man'ut dalam 3 kalimat sempurna. Halas? Jelas PR insyaallah. Baik. Kalau begitu kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.